Nah ini mungkin dulunya supaya nggak jebol ya, sampai kanan kirinya dibuat atasnya seperti ini. Ini di beberapa titik ada saluran pembuangan gini ya, saluran pembuangan, ada pintu airnya nih. Tapi sepertinya pintu airnya udah nggak difungsikan nih. Ini ada ke kanan dan ke kiri. Jadi pemerintah Belanda itu sudah memikirkan ya pertanian rakyatnya sebagainya ya. Jadi ini kalau mau ini mengalirkan ke sini itu pembuangan ke sini. Ini ininya ya, salurannya tadi ya. Jadi ketutup oleh pasar ini. Nah saya nggak tahu kenapa dulu bisa bangunnya seperti ini ya. Sungainya sepanjang ini ke arah selatan, itu sumbernya ke arah dari arah utara. Cukup indah sebenarnya ya dilihat ya, rapi. Nah, kembali ke saluran Kalimanggis ya, kita jalan lagi, kita ikutin saluran ini nih, pada lari kenceng-kenceng tuh. Tapi yang di depan tuh sepertinya tentara ya, jangan ikut-ikutan tuh, memang sudah terlatih. Kita pelan-pelan aja. Ini di sebelah kiri banyak kulineran. Ini hampir setiap Sabtu atau Minggu ini nanti rame nih di sini. Masih. Ini ada Monasnya Kota Magelang nih, Monas Mini. Nah sekarang aliran irigasinya masuk ke perkampungan penduduk ya. Nah ini mungkin dulunya supaya nggak jebol ya, sampai kanan kirinya dibuat atasnya seperti ini. Nah ini karena bentuknya kotak-kotak gini, orang sini sering menyebut sebagai kali kotak ya. Tapi sebenarnya ya kali manggis juga gitu. Jadi ini karena menyempit sehingga debitnya membesar, uh, bukan debitnya ya, arusnya membesar, sehingga supaya tidak jebol kanan kirinya, karena kanan kirinya tembok ya, di kiri juga, maka dibuatlah setiap sekian meter ini ada artinya penopangnya gitu, kotak-kotak gitu, sehingga sering disebut sebagai kali kotak. Jadi ini meskipun ke atas ya, tapi cukup kuat ya, karena ditopang itu sampai sana ya. Nih sampai nggak ada yang ke atas ininya, alirannya. Nah sampai depan itu ininya, kotak-kotaknya ya. Nah, ini sampai sini kita lewat sisi perkampungan aja ya, biar lebih santai, tidak ada motor, ada mobil.
Ini namanya Kelurahan Gelangan nih di sini nih. Ini di beberapa titik ada saluran pembuangan gini ya. Saluran pembuangan, ada pintu airnya nih. Tapi sepertinya pintu airnya udah nggak difungsikan nih. Ini ada ke kanan dan ke kiri. Jadi pemerintah Belanda itu sudah memikirkan ya pertanian rakyatnya sebagainya ya. Jadi ini kalau mau ini mengalirkan ke sini itu pembuangan ke sini ke bawah sana. Jadi bisa dimanfaatkan oleh pertanian yang ada di bawah. Tapi ini zaman dulu ya. Kalau sekarang lebih ke ya pembuangan air biasa aja. Tapi ini bisa dimanfaatkan untuk miara ikan nih di sini. Di sini. Nah, ini juga kalau ke sana dimanfaatkan untuk gorong-gorong ya, untuk masuk gorong-gorong. Kalau kalinya ini meluap nggak akan banjir gitu ya. Atau ini sebagai saluran sebaliknya gitu ya. Kalau dari sana banyak air, airnya disalurkan ke sini. Jadi Kota Magelang nih di kotanya di sini sih hampir nggak pernah ada banjir ya. Ini sejak zaman Belanda ya, daerah seputar Kota Magelang itu hampir nggak pernah ada namanya banjir. Kalaupun ada mungkin di pinggiran ya, pinggiran yang berbatasan dengan kabupaten di mana tuh, daerah Keranggan dan situ. Tapi kalau di kotanya belum, hampir nggak pernah terdengar ada banjir di Kota Magelang. Ini ada sekolah Al Iman, ini juga sudah sangat tua ya. Ini di sini namanya Kampung Samban. Ini namanya, ini Kelurahan Panjang ya. Ini sudah masuk Magelang Selatan ya. Kita lewat pasar nih. Ini pasar apa ya? Kelurahan Panjang ini. Pasarnya masih pakai anglo tuh. Timun suri. Pasarnya sampai depan situ, jalan raya. Nih, gorengnya masih pakai anglo, pakai arang. Di sepanjang Kota Magelang masih banyak itu ya, bangunan-bangunan kuno gini, peninggalan Belanda. Kita ngikutin kali ini. Ini kalau ke kanan ke daerah Nanggulan SMA 3. Kita ikutin sungainya aja lewat bawah. Ini belok ke sini ya. Nah, ini kalinya sana kita ikutin terus. Bangunan lama ya, saya nggak tahu ini apa ya. Oh, sekolah nih, sekolah Bakti Tunas Harapan. Depannya masih dipertahankan bentuknya. Di daerah sini itu salurannya ketutup ya, ketutup bangunan di atasnya nih. Jadi
nggak kelihatan. Jadi di bawah ini nih salurannya, di bawah ruko-ruko ini. Ini daerah mana ya? Sablongan apa apa ya namanya ya? Lupa saya. Ini namanya Pasar Tarumanegara ya. Ini ininya ya, salurannya tadi ya. Jadi ketutup oleh pasar ini. Nah, saya nggak tahu kenapa dulu bisa bangunnya seperti ini ya. Pasar yang nutup saluran. Ini kita ikutin ya. Sananya kayaknya yang sebelah sana juga banyak ditutup pertokoan-pertokoan. Nanti kita ikutin aja. Nah, ini susah nih ngikutinnya karena masuk ke bawah, terus seberangnya pertokoan-pertokoan ya. Kita mau ikutin kiri apa kanan ya? Mestinya kanan ya. Kita ikutin yang kanan aja. Kanan nanti kita cari ujungnya. Ini kalau lurus tuh ke Pasar Rejowinangun. Pasar Rejowinangun. Nah, itu yang kelihatan. Pasar terbesar di Kota Magelang. Pasar Rejowinangun. Kalau lurus. Jadi kita karena mau ngikutin aliran Kalimanggis, kita ke kiri ya, kita cari. Nah, ini ketemu lagi nih. Ini di sini. Nah, ke sana. Kita ikutin dari sini. Tadinya harusnya lewat kiri ya. Nggak apa-apa. Ini ada barang-barang antik nih. Sentir ya ini namanya ya. Wah, kendi, sentir, sebagainya. Kita lanjut aja dulu. Nih, di belakang Pasar Jowinangun. Bagus juga tuh masjidnya tuh. Sambungannya nih. Ini belok ke kanan. Tapi di sebelahnya udah nggak ada ini ya. Nggak ada tempat yang untuk lari ya. Kita kalau ke sini kayaknya nggak ada ya. Takutnya ke sana nggak bisa. Ini kita lewat jalan situ aja ya. Kita samperin ke sana. Ini namanya Kampung Karanglor. Kita ikutin ke sana. Ini karena masih suasana Lebaran, banyak yang jualan bunga untuk nyekar ini. Nah, nyebrang. Nah, ini nih kalinya tembus sini. Itu yang tadi itu ya. Itu tembus sini sampai sana. Ini ada pintu air ya. Tapi hampir semua pintu air yang ada di saluran ini
sudah tidak difungsikan lagi. Ada pintu air lagi, sekaligus tempat penyeberangan. Nih suasana kota Magelang ya, meskipun masih liburan, tapi nggak terlalu ramai. Enak buat slow living lah. Nanti kalau pensiun, enak, kota paling enak lah untuk nanti pensiunan gitu ya. Fasilitas apa kesehatan, pendidikan lengkap, tapi tidak terlalu crowded seperti kota besar ya. Kita nyebrang aja ya. Tuh, sungainya sepanjang ini ke arah selatan, itu sumbernya ke arah dari arah utara. Cukup indah sebenarnya ya dilihat ya, rapi. Ini kalau ke sana ke Kampung Magersari, kita mau lewat pinggir saja ya, biar aman. Nih pertokoan di Jalan Ikhlas namanya, Komplek Pertokoan Jalan Ikhlas. Kalau ke sana ke Magersari nih, Kampung Magersari, bisa ke kanan nih, kiri juga. Ini sering disebut sebagai terminal lama ya, karena zaman dulu terminal bis itu ada di sini, namanya Trunan, terminal lama. Sekarang udah pindah ke sana, terminal Tidar. Terminal lama di sini. Ini tempat untuk ini, untuk mendaki gunung. Nanti kita habis ini kita ke sana ya. Kita terus, nah ini kalau dirutin nanti sana, nanti belok kiri, belok kanan ya, belok kanan lewat depan Panca Arga. Jadi menyusuri pinggiran Gunung Tidar ini. Ini adalah kebun raya Gunung Tidar ya. Kita mau ke sana dulu aja. Jadi penyusuran Kalimanggis kita cukupkan sampai di sini ya, sampai kebun raya Gunung Tidar. Nanti kalau masih penasaran sampai ujungnya, kita mau teruskan tapi tidak dengan berlari, tapi dengan bersepeda saja, karena terlalu jauh ya, mungkin ada 40 kiloan gitu ya, ya sama dengan full maraton lah. Nanti kita lanjut ke sananya menggunakan sepeda saja. Jadi tadi dari Pasar Bonpolo tadi sampai Gunung Tidar itu 5 kilo ya, sekitar 5,1.